juga memberikan kesempatan kepada pihak FAM ini untuk mempelajari apa yang sudah dikeluarkan oleh FIFA dengan hukuman ini, dan mereka berhak untuk mengajukan banding. Itu yang ada, sambil FIFA tentunya menunggu respon dari pihak FAM dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh komite etik dari FIFA ini yang sudah membuat Malaysia itu harus sekarang terpukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Federasi Sepak Bola Malaysia disanksi FIFA setelah memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi asal Amerika Latin. Nah, jadi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kena sanksi, harus membayar sejumlah uang ke FIFA, beserta 7 pemain harus membayar sejumlah uang dan dilarang untuk bermain selama 12 bulan. Jadi kali ini saya kembali mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan tetap semangat. Kali ini saya agak bergeser ya, bagaimana ada kabar yang menarik dan juga mengejutkan ya, menghebohkan dari sejak kemarin itu ya, kemarin malam lah ya, di mana FIFA menjatuhkan hukuman terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, termasuk dengan 7 pemain mereka yang baru saja mereka naturalisasi ya, itu terdiri dari pemain-pemain Facundo Thomas Garces, yaitu adalah Felipe Araca, kemudian Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Makuka, kemudian ada Joao Victor Brandao Figueiredo, ya, ada juga John Irazabal dan Hector Alessandro Hevel Serrano. Jadi mereka ini dianggap melanggar ya, atas pelanggaran pasal 22 kode disiplin FIFA ya, tentang pemalsuan ya soal dokumen. Itu bunyi resmi dari pernyataan FIFA, ini kode etik FIFA yang langsung menjatuhkan hukuman kepada FAM ya, PSSI-nya di Malaysia atas pelanggaran tersebut. Nah, pemalsuan dokumen ini memang yang menghebohkan, karena itu sudah kecurigaan yang terjadi ketika tim nasional Malaysia itu bertarung di bulan Juni yang lalu, tepatnya 10 Juni menghadapi Vietnam ya, di kualifikasi Piala Asia, dan itu yang disinyalir bahwa ada ini seperti ilegal ya, bahwa pemain-pemain ini pihak Malaysia juga coba untuk bisa mengajukan kepada FIFA, tapi setelah diselidiki ya, kemudian didapatlah ada kejanggalan ini, sampai ada hukuman yang dijatuhkan terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia dan juga dengan 7 pemainnya ini. Nah, mereka itu dihukum sekitar 12 bulan atau 1 tahun teman-teman ya. Tidak boleh beraktivitas ya dalam kegiatan sepak bola ya, dan ini tentunya menjadi pukulan bagi FAM sendiri dengan kejadian seperti ini yang nampaknya ya agak memalukan juga kalau bisa dikatakan di sini, dengan adanya pemalsuan dokumen ya yang terjadi, sehingga juga ada denda-denda yang dibuat oleh FIFA ya terhadap kejadian ini yang terjadi ya memang agak berbeda dengan situasi yang ada di Indonesia tentunya, di mana PSSI menaturalisasi pemain-pemain kita itu dengan sangat jelas ya, dan itu sudah terlihat, sehingga tidak boleh ya, tidak ada yang bisa meragukan itu, karena kita kan punya garis keturunan itu yang diambil. Jadi tidak sembarangan PSSI itu mengambil untuk naturalisasi pemain, sejak diawali dengan Justin Hapner, Ivar Jenner, Rafael Struijk ya, kemudian ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, Nathan Cho itu di sana, sampai muncul Tom Hai, Calvin Verdong ya, Jai Itzes, Kevin Dix, Mes Hillers, Eliano Reinders, Ragnar Orakmangun ya, termasuk ikut juga di sana ada Dean James ya, yang muncul belakangan ya, oleh Romani yang ada ya, dengan kemudian akhir-akhir kita bisa melihat kan ada beberapa pemain yang masuk, Mauro Silstra, Miliano
Jonathan yang ikut. Jadi itu mereka semua punya latar belakang keluarga karena ada garis keturunan dengan kakek, nenek, ya ayah, ibu. Jadi memang sangat jelas. Nah, ini agak berlainan dengan yang dilakukan oleh Malaysia sehingga menimbulkan kecurigaan yang terjadi sampai kemarin itu diputuskan oleh FIFA, ya, kode etik untuk dihukum FAM dan 7 pemain ini. Nah, mereka juga harus bisa membayar denda. Kalau FAM itu dijatuhkan denda sebesar itu kalau nggak salah sekitar 7,5 miliar ya, mereka bisa membayar denda, dan juga para pemain-pemain masing-masing itu harus menyetor uang sekitar 48 juta ya kalau nggak salah atas denda yang terjadi. Jadi FIFA juga memberikan kesempatan kepada pihak FAM ini untuk mempelajari apa yang sudah dikeluarkan oleh FIFA dengan hukuman ini, dan mereka berhak untuk mengajukan banding. Itu yang ada, sambil FIFA tentunya menunggu respon dari pihak FAM dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh komite etik dari FIFA ini yang sudah membuat Malaysia itu harus sekarang terpukul dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sangat disayangkan memang ini boleh terjadi dengan naturalisasi pemain yang ada di Malaysia sendiri. Ya, mungkin Malaysia senang mengikuti ketika Indonesia dianggap berhasil dengan mendatangkan pemain-pemain yang ada, pemain abroad kita yang ada di Eropa. Tentunya mereka terlalu juga ingin melakukan hal yang sama. Cuma memang ini yang terjadi sinyal agak meragukan, ya. Kemudian latar belakang dari para pemain-pemain yang ada saat ini, sehingga kecurigaan itu yang akhirnya diselidiki sampai ada dijatuhkan hukuman ya kemarin terhadap mereka. Nah, itu yang sekarang mereka sudah bertanding melawan Vietnam ini, apakah akan terus, tapi saya pikir dengan kejadian ini mereka tidak akan beraktivitas. Ini juga akan mengurangi kekuatan dari tim nasional Malaysia dalam mengarungi babak kualifikasi. Ya, karena kemarin mereka menang telak melawan Vietnam dengan pemain-pemain 7 pemain ini yang tampil bagus tentunya di tim nasional Malaysia. Sekarang harus berpikir kembali dengan hukuman ini tanpa mereka. Ya, ini berbahaya peluang Malaysia untuk bisa lolos ke putaran final untuk Piala Asia. Kalau Indonesia kan sudah pasti lolos, ya, udah dengan kita bisa tembus sampai ke putaran keempat saat ini sudah hal yang luar biasa bagi timnas kita. Jadi kita sekali lagi memang menyayangkan dengan kejadian ini. Ya, semoga menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Malaysia yang sepertinya ingin mengikuti cara yang dilakukan Indonesia, tapi berbeda cara yang diambil oleh Malaysia dengan sangat cepat ini dibandingkan dengan cara-cara kita yang memang sekali lagi itu terprogram dengan baik, ya, jelas tentunya asal usulnya, itu yang paling penting, sehingga FIFA mengakui ya pemain-pemain Indonesia itu sangat baik. Itu yang membuat bahwa kejadian sama seperti Jairo ya teman-teman. Ya, Jairo itu kan banyak yang sudah mengatakan bahwa itu punya ya, latar belakang garis keturunan, tapi PSSI hati-hati. Yang dibutuhkan adalah dokumen. Jangan sampai nantinya terjadi masalah kalau dokumen itu nggak lengkap. Itu bisa diprotes tentang kehadiran Jairo Riedewald. Ya, walaupun dia mungkin punya garis keturunan Indonesia, sehingga selama ini agak terkatung-katung ya posisi dari Jairo ini. Seperti pemain naturalisasi Malaysia tersebut, karena dokumen itu dianggap meragukan, sehingga ini ada muncul pemalsuan dokumen yang terjadi. Jangan sampai seperti itu. Makanya sampai sekarang banyak yang mengatakan bagaimana dengan Jairo. Ya memang masih sulit ya. PSSI harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai nantinya muncul protes dan sebagainya akan merugikan bagi PSSI, akan denda dan sebagainya. Jadi itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal bagaimana kejadian terhadap FAM dan 7 pemain naturalisasinya yang kena hukuman. Semoga ada solusi terbaik bagi sepak bola Malaysia untuk melihat lebih jauh ke depan dengan kasus ini. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.